Damai sejahtera dari Allah Bapa, itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Demikianlah bunyinya, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini adalah penguatan kepada orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil, yang pada saat itu mempercayai Kristus adalah sebuah kejahatan. Mempercayai Kristus adalah sebuah penolakan, munculnya prasangka-prasangka buat mereka dan mengakibatkan penganiayaan. Karena itu untuk menguatkan mereka, Petrus melalui firman Tuhan mengatakan mereka harus bergembira. Tentu kita akan mengatakan bagaimana mereka bergembira? Begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi. Tetapi firman Tuhan mau katakan bergembira di dalam iman. Iman adalah respon yang berasal dari relung hati terhadap sesuatu yang kita yakini sebagai yang paling berharga dan paling menentukan dalam hidup kita, sehingga di dalam iman kita sekalipun kita berduka cita, sekalipun kita kehilangan orang yang kita cintai, tetapi ada sebuah kekuatan yang lahir dari hati kita yang paling dalam, karena yang terjadi itu bukan karena dosa kita, yang terjadi itu hanya karena iman kita kepada Allah. Karena itu Injil Tuhan, firman Tuhan katakan 1 Korintus 13 ayat 13 ada 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang kedua adalah pengharapan. Artinya ada jalan keluar. Dari segala yang terjadi di dalam hidup kita pasti ada jalan keluar. Pengkhotbah katakan semua akan indah pada waktunya. Karena apa? Karena memang kehidupan yang kita jalani hanya karena Kristus. Dan sebelum Yesus Kristus naik ke surga, dia sudah katakan kepada murid-muridnya, engkau akan tidak disukai oleh setiap orang hanya karena aku. Jadi kita dibenci orang bukan karena diri kita, tapi karena iman kita mempertahankan kita kepada Kristus. Karena itu firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Allah yang menghibur kita. Karena apa? Karena dalam perjalanan hidup kita ini diibaratkan seperti seorang yang menabur benih. Ya, orang yang menabur benih dengan air mata, orang yang menabur benih dengan perjuangan akan menuai dengan sorak-sorai, kata firman Tuhan. Disitulah kepercayaan kita, disitulah kebahagiaan kita, sekalipun kita menghadapi berbagai macam penganiayaan, kejahatan, pencobaan. Kita akan melihat semua indah pada waktunya. Karena apa? Karena pencobaan itu adalah pencobaan yang daripada Tuhan, yang Tuhan tahu bagaimana kekuatan kita, sehingga pencobaan itu bertujuan untuk memurnikan iman kita dan menimbulkan iman yang imun yang baru di dalam hidup kita. Karena itu pencobaan itu melahirkan tahan uji, sehingga kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bahwa kita harus berbahagia supaya kebahagiaan itu yang menjadi imun dalam tubuh kita. Karena firman Tuhan juga katakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah dalam nama Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah.
Karena itu Tuhan juga katakan dalam Filipi 4 ayat 13 bahwa segala sesuatunya itu kita bisa tanggung. Karena apa? Karena Allah. Karena semuanya itu adalah indah pada waktunya. Karena itu Amang Inang, sekalipun banyak pencobaan tentang perekonomian, tentang kesehatan, mari hal itu menimbulkan iman dan imun yang baru di dalam tubuh kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, sekalipun Tuhan kami harus berduka cita karena iman. Kami harus menghadapi pencobaan karena iman kami. Kami mau Tuhan menangkan dan kami akan mengakui Yesus Kristus setelah juru selamat kami. Sertai kami Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu sampai selama-lamanya. Amin.